Ya, kita jumpa lagi di channel Logika Sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Hari ini kita akan mencoba untuk membicarakan sesuatu yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Ini bukan soal hantu, tetapi kita akan berbicara soal realitas politik di negeri kita ini. Sering kita bertanya-tanya, kalau memang ada bukti, kenapa tidak ada yang mau berbicara? Kalau memang itu palsu, mana saksinya? Pertanyaan-pertanyaan ini kedengarannya sangat logis di telinga kita yang duduk sebagai pengamat atau sebagai penonton dari balik layar-layar yang kita miliki. Namun bagi mereka yang memegang kunci kotak Pandora ini, logika seperti ini bukanlah soal benar dan salah, tapi logika mereka adalah soal hidup dan mati. Kita melihat bahwa apa yang terjadi dengan kasus ijazah atau dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi yang luar biasa penuh dengan drama, dan ini saya menilai bahwa ini bukan hanya adalah sebuah keadaan yang terjadi begitu saja atau dipenuhi dengan bumbu-bumbu drama, tapi menurut saya ini adalah sebuah orkestrasi sistematis yang melibatkan antara ketakutan fisik, krisis kepercayaan pada institusi, hingga strategi pembunuhan karakter yang sangat canggih. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang hal ini. Kita mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu keamanan fisik. Nah, dalam sebuah podcast di salah satu kanal YouTube, yaitu Forum Keadilan, seorang Rustam Effendi Filiang mengungkap sebuah fakta yang sungguh menyesakkan dada. Ya, salah satu pembuat ijazah di Pasar Pramuka, tempat yang paling sering disebut-sebut sebagai pabrik dokumen di Jakarta, sebenarnya memiliki informasi yang sangat krusial. Dia tahu, dia melihat, dan dia mungkin juga adalah pelakunya. Namun ketika diminta untuk menjadi saksi, dia hanya mengajukan satu pertanyaan retoris. Siapa yang bisa menjamin saya dan keluarga saya? Nah, inilah inti dari masalahnya. Kalau kita menganalisis bahwa di dalam secara teoritis kita mengenal situasi di mana individu merasa terjepit dalam konfrontasi kepentingan raksasa. Para saksi ini bukan sedang menghadapi penjahat kelas teri. Mereka merasa sedang berhadapan dengan tembok kekuasaan yang tak terlihat ujungnya. Nah, bagi seorang saksi, apalagi yang berasal dari kalangan rakyat biasa atau pemain kecil-kecilan di lapangan, keselamatan orang-orang tercinta adalah alat tawar yang paling rentan. Ya, ancaman tidak perlu datang dalam bentuk surat kaleng bertuliskan darah atau kepala babi dan lain sebagainya. Cukup dengan bayang-bayang bahwa sesuatu bisa terjadi pada anak Anda saat pulang sekolah, atau istri Anda ketika berangkat ke kantor dan lain sebagainya, maka kebenaran akan langsung terkunci rapat di balik bibir yang bergetar itu. Nah, inilah yang dialami oleh seorang saksi dalam kasus ini yang memohon jaminan keselamatan sebelum membuka tabir. Jadi tanpa jaminan itu, kebenaran hanyalah tiket menuju kehancuran pribadi. Jadi tidak adanya orang yang mau jujur untuk berbicara, karena dunia sosial kita, dunia politik kita itu sangat berbahaya.
ya orang bisa kehilangan nyawa, dan kita melihat bahwa kejujuran di negeri ini lebih mahal daripada nyawa manusia. Nah, itu yang pertama tentang rasa aman. Nah, lalu muncul pertanyaan kedua, kenapa tidak minta perlindungan kepada polisi atau LPSK? Nah, disinilah letak tragedi berikutnya. Krisis kepercayaan institusional. Ancaman terhadap saksi menjadi sangat nyata justru karena adanya krisis kredibilitas pada lembaga negara. Ada sebuah fenomena yang disebut sebagai information asymmetry. Ya, saksi di mana saksi merasa tidak memiliki perlindungan karena adanya persepsi kolektif bahwa aparat penegak hukum masih berada di bawah kendali pengaruh kekuasaan tertentu, atau yang sering disinggung atau sering dibicarakan oleh publik sebagai geng Solo. Nah, ketakutan ini bukan tanpa alasan. Para saksi melihat bagaimana instrumen hukum digunakan secara elastis. Ambil contoh misalnya penggunaan restoratif justice terhadap Rismond. Dalam kasus pengkritik seperti Rismond Sianipar, ahli-ahli digunakan untuk mencari keadilan yang substantif. Ya, menunjukkan ijazah yang asli, pasti perkara akan selesai. Tapi instrumen ini justru dipersepsikan sebagai alat penekan agar saksi-saksi lain lemas dan menyerah. Jadi pengkritik bukannya diberikan penjelasan yang membuat bisa mereka percaya, tetapi justru sebaliknya digunakan sebagai alat untuk menekan orang lain. Kondisi inilah yang kita sebut sebagai distorsi keadilan. Bukan merasa dilindungi, para saksi justru merasa takut dikriminalisasi. Mereka melihat pola di mana aktivis atau pemberi informasi justru berakhir menjadi tersangka. Jadi logika publik sederhana namun mematikan. Kalau yang vokal saja dipenjara, apalagi saya yang cuma saksi kecil. Ketakutan akan senjata makan tuan inilah yang membuat banyak orang memilih untuk menjadi penonton bisu dalam sejarah, walaupun mereka mengetahui fakta atau mengetahui kasus-kasus yang sebenarnya. Jadi ini bungkamnya para saksi-saksi kunci atau pemegang kunci kotak Pandora itu membuktikan bahwa institusi-institusi yang bergerak di bidang ini tidak lagi dapat dipercaya. Nah, selanjutnya mari kita lihat lebih dalam lagi. Secara teoritik, apa yang terjadi saat ini adalah manifestasi dari politics of paranoia atau politik paranoid. Ya, sebuah rezim yang merasa fondasi legitimasinya rapuh biasanya akan membangun sistem pengawasan dan hukuman sebagai benteng pertahanan. Kebenaran faktual dianggap sebagai ancaman stabilitas negara atau ancaman terhadap diri atau sebuah komunitas tertentu. Dalam konteks ini, rezim mencari apa yang disebut sebagai finalitas politik. Mereka ingin semua perdebatan dihentikan. Mereka ingin narasi-narasi kekuasaan menjadi satu-satunya kebenaran yang diakui secara prosedural. Jika seorang saksi kunci muncul dan membuktikan adanya kepalsuan, maka seluruh narasi kebenaran prosedural yang dibangun selama bertahun-tahun akan runtuh dalam seketika. Oleh karena itu, tindakan keras terhadap satu atau dua tokoh pengkritik ataupun orang yang beroposisi bukan hanya soal menghukum individu tersebut, tapi itu adalah sebuah pesan efek jerah terhadap mereka yang ingin bersuara.
Ini adalah pesan terselubung bagi siapapun yang ingin memegang atau siapapun yang memegang bukti ijazah itu. Lihat apa yang terjadi pada mereka yang bicara. Apakah Anda ingin menjadi yang berikutnya? Apakah Anda ingin menjadi korban selanjutnya? Jadi tekanan ini menciptakan sebuah kesunyian paksa di ruang publik. Jadi apa yang dipraktekkan oleh kekuasaan atau apa yang dipraktekkan oleh orang-orang yang dikritik dengan melakukan kriminalisasi atau melakukan tindakan-tindakan fisik yang keji, itu adalah sebuah pesan bahwa jangan Anda macam-macam. Mereka yang berani bersuara pada akhirnya akan menemui nasib sial. Jadi kira-kira itu. Nah, jika ancaman fisik dan hukum belum cukup untuk membungkam saksi, maka senjata terakhir yang digunakan adalah strategi killing the messenger. Membunuh atau membunuh karakter sang pembawa pesan. Di era demokrasi yang disebut dengan demokrasi algoritmik seperti yang kita alami sekarang, kita tidak perlu membunuh orangnya untuk menghentikan kesaksiannya. Anda cukup atau kita cukup merusak reputasinya, dan itulah yang sering kita lihat di depan publik, bahwa mereka yang mencoba bersuara itu kemudian reputasinya dicari-cari lalu kemudian diruntuhkan. Kalau perlu dibikinkan hoax, dibikinkan skenario. Jadi ini adalah strategi jika orang hukum fisik tidak mampan, maka yang terakhir adalah ancaman reputasi. Jadi sebelum orang saksi sempat melangkah ke pengadilan, mesin disinformasi sudah bekerja lebih dulu di media sosial. Mereka akan diserang dengan isu-isu personal seperti tuduhan menerima suap miliaran rupiah, atau membongkar privasi mereka bahwa mereka adalah orang-orang pesina, mereka pernah tidur bersama dan lain sebagainya, yang dihubungkan, yang tidak ada hubungannya dengan kasus-kasus yang sedang berjalan. Jadi tujuannya jelas dan sangat licik, merusak kredibilitas. Pihak lawan ingin memastikan bahwa saat saksi tersebut bicara nanti, publik sudah terlanjur memandang mereka sebagai orang bayaran atau seorang penipu. Dengan rusaknya karakter sang saksi, maka kesaksiannya sevalid apapun itu secara faktual akan dianggap sampah oleh masyarakat yang sudah terpolarisasi. Ini adalah bentuk teror psikologis yang sangat kejam karena ia menghancurkan masa depan sosial seseorang selama-lamanya. Nah, sekarang kita ada dalam situasi yang luar biasa. Kekerasan fisik tidak mampan, kekerasan hukum atau hukum, jeratan hukum tidak mampan, lalu kemudian ada pembunuhan karakter. Itu yang dilakukan untuk menghancurkan masa depan seseorang. Lantas, apakah kita harus menyerah pada kegelapan politik atau kegelapan hukum di negeri kita? Nah, beberapa ahli mencoba untuk melirik sebuah solusi dengan menggunakan teknologi sebagai alternatif perlindungan saksi. Salah satunya yang disebut dengan blockchain. Ya, mengapa blockchain? Karena sifatnya tidak dapat diubah dan terdesentralisasi. Jadi secara teoritis sistem ini dapat memberikan ruang bagi para whistleblower untuk mengunggah bukti atau memberikan kesaksian secara anonim, namun validitasnya terjamin secara matematis. Tanpa ada otoritas pusat yang bisa mengintimidasi atau menghapus data tersebut, saksi bisa berbicara tanpa rasa takut akan pembalasan secara fisik ataupun secara hukum ataupun dengan pembunuhan karakter. Namun tentu saja
teknologi hanyalah alat. Tantangan terbesarnya tetaplah kemauan politik dan memberanikan diri secara kolektif sebagai bangsa untuk menuntut ruang hukum yang bersih dari intimidasi. Jadi itu yang sebenarnya kita harapkan. Walaupun ada usulan menggunakan teknologi, ya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peradaban bangsa ini, ya, dibangun dengan baik di ruang-ruang publik, di mana ruang-ruang hukum, ruang-ruang publik kita bersih dari intimidasi. Tapi mungkinkah itu terjadi? Rasa-rasanya sulit, tapi kita tidak perlu putus asa. Jadi teman-teman sekalian, ancaman terhadap saksi dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi adalah alarm keras bagi demokrasi kita. Ini bukan sekedar tentang selembar kertas ijazah. Ini tentang apakah sistem hukum kita masih mampu melindungi kebenaran atau justru telah berubah menjadi perisai bagi mereka yang berkuasa. Pada akhirnya, ancaman tersebut nyata. Ia dikonstruksi melalui orkestrasi tekanan hukum, politik, dan juga sosial. Tujuannya adalah cuma satu, menjaga stabilitas narasi yang sudah dibangun selama ini, narasi-narasi kekuasaan yang penuh dengan kebohongan, dan memastikan bahwa saksi fakta tidak pernah berani muncul ke permukaan. Selama tidak ada lembaga perlindungan saksi yang benar-benar independen dan mampu menjamin keamanan nyawa hingga ke akar rumput, maka kebenaran akan tetap terpasung dalam ketakutan. Tapi satu hal harapan kita, bahwa sejarah tidak pernah bisa bungkam selamanya. Kebenaran memiliki caranya sendiri untuk merembes keluar melalui retakan-retakan kekuasaan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman percaya saat saksi-saksi kunci ini akan berani muncul? Ataukah ketakutan akan sudah terlalu dalam mendarah daging dalam negeri ini, sehingga pada akhirnya tak ada kebenaran, tak ada kebersihan yang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Kita ketemu lagi di logika sarungan, logikanya orang kampung. Tetap semangat dan tetap kritis. Salam Pancasila.